senantiasa tercurah atas nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya yang insyaallah istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas kitab Marwah Labid atau yang terkenal dengan sebutan Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bandani. Semoga pengajian kita pada pagi hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai ibadah untuk kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan secara pribadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal jariah untuk guru-guru kami, untuk orang tua kami, untuk siapapun mereka yang mendukung serta mencintai kami dalam keadaan baik. Sudah sampai surat ayat berapa ya? Saya akan lupa. Gitu ya. Saya cari. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqna bil hilmi wassahhil lana abwaab fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wa aqimus salah ay atimmus salawatil khamsa. Dirikanlah salat, artinya sempurnakanlah salat 5 waktu. Kenapa cuma sholat 5 waktu? Karena yang diwajibkan atas umat Islam itu hanya sholat 5 waktu. Yang lain itu kan tambahan. Jika kita menyempurnakan sholat 5 waktu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan syarat rukun yang pas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Salat itu perintah Allah hampir kepada semua para nabi. Cuman tata cara laksananya yang beda. Ada nabi yang sholatnya cuman berdiri saja. Ada nabi yang sholatnya cuman ruku' saja. Ada nabi yang sholatnya cuman sujud saja. Dan syariat nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Sholatnya ada berdiri, ada rukuk dan ada sujudnya. 5 waktu yang diperintahkan. Jangan ngeyel. Kalau ahlu sunnah wal jamaah
perintah melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah ma'ulima minad dini bil darurah. Sudah ijma' maklum daruri. Siapapun orang yang mengingkari tentang kewajiban sholat, maka dia kafir. Ada orang tidak percaya sama kewajiban sholat 5 waktu, itu kafir. Meskipun secara eksplisit perintah sholat 5 waktu itu tidak terdapat di dalam Quran. Eksplisit loh ya. Allah menyebutkan aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat wa dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat pada ujung-ujung siang dan sebagian malam. Kan enggak tertulis situ 5 waktu, cuman ujung-ujung siang dan sebagian malam. Maka orang-orang Syiah sebagiannya melakukan sholat itu cuma 3 waktu. Ujung siang itu ada 2, maghrib dan subuh. Sebagian malam isya selesai mereka. Itu tafsiran keblinger. Sebab orang yang paling berhak menafsirkan Al-Quran itu kan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa begitu? Sebab Allah sendiri yang memberikan legalitas. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina 'alan nas. Aku turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad az-dzikra Al-Qur'anul Karim supaya engkau jelaskan itu kepada manusia. Nah, penjelasan Al-Qur'an itu kan perbuatan dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan al-hadis. Al-hadis itu definisinya adalah ma'udhifa min qaulin wa fi'lin wa takririn wa hammin wa nahwiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau qaulun wa fi'lun wa takrirun wa hammun wa nahwuha udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan, perbuatan, ketetapan, cita-cita atau macam-macamnya semuanya yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis. Nah, kenapa kemudian bisa dijadikan Quran? Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Beliau ditanya, "Ma ahlakun nabi?" Apa akhlak Nabi itu? Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Mayoritas akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'anul Karim. Maka penjelasannya Quran. Ayat itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatannya bahwa yang dimaksud ujung-ujung siang dan sebagian malam itu adalah salat 5 waktu. Itu ijma' maklum daruri. Nah, salat 5 waktu ini penting meskipun kita tidak atau belum bisa mengerjakan salat sunnah lain. Bahkan nggak usah salat sunnah jika salat 5 waktunya berantakan. Mending salat 5 waktunya bagus, nggak usah salat sunnah dibanding salat sunnah rajin, salat 5 waktunya berantakan. Tapi Pak Haji, salat 5 waktu yang disebut dengan salat sempurna itu jika memenuhi syarat dan rukunnya, enggak abal-abal. Pertanyaannya adalah, apakah salat kita itu sempurna apa abal-abal? Kalau abal-abal yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Padahal di ayat tadi yang saya sebutkan, aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, ya, innal hasanati yudhibnas sayyiat, itu ayat menegaskan kalau kita bisa mengerjakan salat dengan sebaik-baiknya, salat 5 waktu kita itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanati yudhibnas sayyiat itu salat 5 waktu bisa menghapus dosa-dosa kita.
Di dalam hadis sahih Muslim ada sebuah riwayat seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya pada Nabi, "Ya Nabi, aku mengobati seorang perempuan. Pada saat pengobatan itu maka terjadi berbagai macam hal. Maaf ya, ini saya ceritakan hadis. Kecuali perzinaan. Ya, dalam wilayah lain, dalam hadis lain sudah mencium dan sudah sebagainya lah pokoknya. Kemudian Sayyiduna Umar mengatakan, "Qad satarakallahu idza satarat nafsuk." Allah Subhanahu wa taala mestinya telah menutup aib dirimu jika kamu menutupnya sendiri. Artinya enggak diceritakan ke orang lain, itu artinya Allah menutup aib dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tidak memberikan komentar apa-apa. Laki-laki tersebut lalu pergi karena enggak dapat jawaban dari Nabi, yang pergi dengan sedih. Lalu dipanggillah orang tersebut, disusul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil dan dibacakan ayat, "Aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat." Artinya gampang, dosamu sebanyak apapun enggak masalah, yang penting laksanakan sholat di ujung-ujung hari, ujung-ujung siang dan sebagian dari malam. Ujung siang itu menurut Mujahid adalah subuh, zuhur, asar maksudnya, sama maghrib. Bukan, subuh, zuhur, asar. Sementara sebagian malam itu maghrib sama isya. 5 waktu. Kerjakan itu. Kenapa? Karena itu bisa merontokkan dosa-dosamu. Dosa kita itu kan tidak terhitung banyaknya, Pak. Tapi sholat 5 waktu itu ternyata bisa untuk merontokkan dosa besar. Dosa besar itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni juga. Ya, seperti itu. Jadi penting sekali untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Persoalannya di kita itu, di majelis-majelis taklim kita itu, kita ajarkan mereka tentang fadilah sholat 5 waktu. Kita ajarkan kepada mereka jamaah sekalian seperti yang ada di sini ini tentang keutamaannya, bahwa itu bisa menghapus dosa dan sebagainya. Tapi tidak pernah diajarkan sholat yang benar seperti apa. Sholat itu, Pak, yang benar itu harus praktek. Gitu. Iya. Bagaimana seseorang bisa tahu bacaannya bagus, bacaannya salah, bacaannya kurang, gerakannya kurang kalau tidak dipraktekkan? Bisa jadi apa yang kita terima dari, maaf ini saya tidak mengecilkan. Bisa jadi ini bisa jadi berarti bisa benar, bisa salah. Apa yang kita praktekkan dan terima dari guru-guru kita dulu sudah mengakar di dalam diri kita. Sudah membalung sumsum, kata orang Jawa, melekat dalam hati. Ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terutama kalau gerakan gampang, Pak. Bapak belajar gerakan sholat 5 menit selesai, pasti bisa. Karena gerakan bisa dilihat. Karena gerakan itu bisa diikuti. Anak kecil pun bisa gerakan sholat. Anak saya 4 tahun sudah bisa gerakan sholat. Yang susah itu rukun qauli, rukun ucapan. Yang susah itu rukun qauli. Jumlahnya cuma ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Cuman itu saja yang harus diberesin. Fatihah, bacanya Fatihah harus benar. Ya, harus fasih.
Pak, saya sudah tua Pak, kalau belajar suruh fasih ya susah Pak, dan sebagainya. Minimal dia harus berusaha belajar untuk fasih. Kalau ternyata tidak fasih-fasih juga, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan. Tapi kalau dia kemudian tahu dia tidak fasih, dia tidak betul bacaannya, dia menyerah sama usianya, tidak mau belajar, dia dianggap jahil taksir, menyengaja bodoh. Orang yang menyengaja bodoh ini hukumannya neraka. Hukumannya neraka loh. Saya tidak mengatakan orang-orang seperti itu pasti masuk neraka, enggak. Karena wewenang memasukkan neraka dan surga itu Allah Subhanahu wa taala, tapi dihukum neraka. Ya. Kadang-kadang kita merasa bacaan kita sudah benar, tapi ternyata begitu dites sesuai dengan ilmu tajwid, ternyata masih banyak ghalatnya, banyak salahnya. Begitu. Ini penting, sebab itu termasuk dari aqimus shalah. Aqimus shalah ini juga dipahami melaksanakan sholat yang baik dan benar secara terus-menerus, tidak boleh putus. Sebab tidak ada uzurnya sholat itu tidak ada uzurnya sama sekali kecuali dua. Apa itu? Lupa dan ketiduran. Ini kok storing ya? Lupa dan ketiduran. Kalau Bapak kelupaan sholat, merasa sudah sholat tapi ternyata belum, la ba'sa bih. Apa-apa. Begitu ingat sholat, atau Bapak ketiduran, nggak sengaja tidur, kelewatan sholat, itu tidak apa-apa. Uzurnya cuman itu. Selagi nyawa masih ada pada diri kita, kemudian kita masih sadar, maka wajib sholat. Gitu Pak ya. Kira-kira ada azam nggak sih untuk memperbaiki sholat? Sebenarnya Pak, majlis taklim itu kan hanya sekedar hidayah bayan. Hidayah bayan itu sekedar menunjukkan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang harus dilaksanakan, ini jangan. Itu majlis taklim fungsinya. Hidayah bayan atau majlis taklim itu nggak ada manfaatnya kalau tidak dibarengi hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah untuk menjalankan bayan yang didapat, menjalankan ilmu yang didapat. Itu nomor satunya. Ketika ditunjukkan jalan yang baik, ia langsung ke sana. Kalau ditunjukkan itu jangan dilalui, itu jalan buruk, ia tidak ke sana. Itu urgensi majelis taklim. Jadi kalau kemudian setelah tahu perkara baik tidak dijalankan, maka urgensi majelis taklimnya tidak ada. Hanya sekedar menambah wawasan, tetapi tidak menambah kesalihan. Gitu. Contoh, Bapak sakit. Kebetulan saya lagi sakit, perutnya dari semalam nggak mau kompromi. Ini saya sambil dengar itu nahan sakit sebenarnya. Sakit ke dokter. Sama dokter dikasih resep. Obatnya ini sampai 10 macam misalnya. Sampai rumah itu resep ditaruh di lemari, dikumpulkan, nggak ditebus. Kira-kira sakitnya sembuh apa masih? Pakai logika, jangan kemudian kalau Allah menghendaki sembuh ya sembuh. Itu sudah pasti. Pakai logika, kira-kira sembuh apa masih sakit? Bapak belajar di majelis taklim, diberikan resep kalau ingin dekat kepada Allah, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya ini itu. Tapi itu cuma disimpan di otak, tidak dilaksanakan. Kira-kira jadi soleh apa enggak orang sih? Pak Muhammad kira-kira jadi soleh enggak kira-kira? Nah, makanya oleh sebab itulah harus dilaksanakan. Ketika kita belajar bahwa sholat yang sempurna itu adalah sholat yang memenuhi syarat-syaratnya, sholat yang memenuhi rukun-rukunnya,
maka kita pun harus nguber rukun sholat, nguber syarat sholat, lalu dipraktekkan. Kalau masyarakat Irian, orang-orang suku pedalaman, mereka tidak bisa sholat dengan benar, mungkin wajar karena jauh dari ulama. Tapi kalau orang Jakarta sholatnya nggak beres, itu kurang ajar. Sebab ulama ada di setiap gang. Kenapa mereka tidak mau mendatangi pintu rumah para ulama? Kenapa mereka tidak mau mengetuk pintu rumah para kiai, bertanya agama? Kenapa mereka tidak mau mendatangi para syekh untuk mendatangi bertanya agama, untuk sekedar mengatakan, Bapak kiai tolong bacaan Fatihah saya diluruskan, dites, ya apakah benar apa tidak? Yang lurus saja, kalau dia jarang murojaah membaca Quran dengan dipaskan makhrajnya, itu bisa melenceng. Yang sudah lurus, ini misalnya Pak Haji sudah lurus, tes pertama sudah lurus. Setahun dia tidak murojaah lagi dengan makhraj yang pas, itu bisa melenceng lagi gini. Makanya Rasulullah Muhammad SAW kan setiap tahun murojaah sama Jibril alaihissalam untuk menjaga makhrajnya. Gitu. Mungkin kan kalau bagi orang-orang yang sudah makhrajnya jadi, mereka tidak terlalu harus menggerakkan mulut dan lidah ketika dia membaca sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya begitu kan. Tapi kalau kita mau meluruskan makhraj kita, itu harus menggerakkan bibir sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Harus begitu supaya pas lagi makhrajnya. Kalau kita kan kadang-kadang menggerendeng doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu ya. Lama-kelamaan makhraj itu nyimpang kemana-mana. Inilah urgensinya untuk tawajuh dengan para guru. Begitu loh Pak. Ini penting karena urusannya dengan sholat. Oke lah, baca Qur'annya belum pinter-pinter amat. Yang penting sholatnya, bacaannya diberesin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu bacaan kalau menurut kitab Fathul Mu'in. Kalau di dalam Sahih Bukhari bacanya begini. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah wassalamu wat-tayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi ketika baca assalamualaikum betul enggak boleh assalamualaikum. Apalagi kalau salam ya harus assalamu alaikum warahmatullah, seperti itu. Dan juga boleh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh juga. Tapi biasanya orang salam ya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Padahal salah, harus assalamualaikum, nggak boleh assalamualaikum warahmatullah. Meskipun karena menghilangkan alif lam ma'rifatnya. Ini jika kita ingin mendapat sholat yang sempurna, sholat 5 waktu saja kerjakan, gak usah yang lain-lain, gak usah neko-neko, gak usah sholat hajat, gak usah sholat tahajud. 5 waktunya beresin dulu, sebab sholat sunnah itu tambalan, penyempurna bagi ibadah fardu kita. An-nawafil jabiratun lil faraid.
Amal-amal sunnah itu hanya tambalan bagi amal-amal fardu. Kalau amal fardunya berantakan, apa yang mau ditambal? Nambal itu kan kalau lubangnya 1 2. Kalau bolong semuanya gimana nambalnya? Apalagi nggak pakai baju, apanya mau ditambal? Jadi mengerti ya? Ini kita bahas sholat. Sholat itu perkara yang penting. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluha sairul a'mal wa in fasadat fasada sairul a'mal. Hal pertama nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya bagus maka bagus seluruh amalnya. Itu yang kita bahas rukun. Masih ada syarat sholat. Syarat sholat itu syarat sah. Ada syarat diterima juga. Berat. Kalau bapak ngajinya kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq, atau kita pakainya kitab Is'adur Rafiq, itu baru nanti akan dijelaskan syarat sah sholat dan syarat diterimanya sholat. Jadi kitab itu ada yang bahas syarat sahnya doang, yang penting sah. Tapi masalah urusan diterima atau tidak gak dibahas. Tapi di dalam Mirqatus Su'udi Tasdiq karangan Syekh Nawawi Al-Bantani atau Is'adur Rafiq, itu dua-duanya syarah Sulam Taufiq, itu dijelaskan bagaimana syarat diterimanya ibadah. Jadi tidak hanya sah tapi dijelaskan bagaimana diterimanya ibadah. Itu kitab bagus menurut saya, bagus. Ya, harus ikhtiar Pak. Bapak ini misalnya Pak Haji, saya punya azam ingin memperbaiki sholat, mulai sekarang mau belajar misalnya, baru belajar 1 kali sama guru misalnya meninggal, itu sudah dianggap orang yang telah melakukan perbuatan baik, sudah niatnya sudah benar dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebajikan. Tapi ya gitu, kadang-kadang orang Jakarta kan maksa gurunya, ya. Bukan dia mengikuti jadwal gurunya, tapi gurunya suruh ngikutin jadwal dia, gitu kan? Maksudnya saya pernah diprotes, habis Pak Ustadz nggak pernah ada di rumah sih dan sebagainya begitu. Waktu masih di sana dulu. Ya mestinya begitu saya ada di rumah, ente datang. Bukan kalau ente nganggur, saya harus di rumah, salah dong. Nah, yang betul itu begitu saya ada di rumah, ente datang ke rumah, itu namanya. Ya, lah ini masa saya bisanya libur hari Jumat Pak Ustadz. Lah saya hari Jumat tidak bisa libur. Ya, libur saya hari Ahad, hari Minggu. Kalau mau hari Minggu saya lembur dan sebagainya. Nah, kalau saya suruh menyesuaikan jadwal murid, ya boleh, cuman itu tidak ada maksudnya. Mestinya kan begitu. Mestinya harus menyesuaikan jadwal yang bersangkutan. Jangan kemudian maksain jadwal yang orang yang belajar, itu salah begitu. Sebenarnya kalau saya sih, sepanjang sayanya tidak ada kesibukan, ya oke saja. Cuman hanya saya bisa ditemui di rumah itu selepas Isya biasanya. Nanti bisa ada di rumah kalau Bapak mau datang ngobrol, mau nanya agama, mau nanya warisan, mau nanya apa, datang ke rumah jam-jam segitu. Atau hari Ahad biasanya kalau masih pagi sekitar jam-jam di bawah jam 11 itu masih di rumah. Ya jam 11 kadang-kadang suka ngelayap kemana nggak tahu. Nanti pulang sebentar mau asyar, kemudian istirahat sebentar lalu berangkat lagi, biasanya begitu. Ya orang yang disengaja sibuk sebenarnya. Ya tahu apakah itu nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tapi yang jelas harapannya mudah-mudahan jadi amal saleh. Wa atuz zakah ay u'tu zakat amwalikum, artinya bayarlah zakat harta-harta kalian, meliputi zakat mal dan zakatul fitri. Zakat mal dan zakat fitri. Zakat mal itu pembersih badan, pembersih harta, zakatul fitri itu pembersih badan. Jika dua-duanya kita lakukan, maka kita sudah bersih meskipun dia tidak pernah sedekah.
Kalau kewajiban zakatnya sudah dikerjakan, itu sudah beres sebenarnya, meskipun tidak pernah sedekah. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa yanzilani malakani. Setiap hari ketika masuk waktu pagi, maka turunlah kepada orang tersebut 2 orang malaikat. Wa qala ahaduhuma, berkatalah salah satu dari kedua malaikat tersebut, Allahumma, ya Allah, a'ti munfiqan khalafan, berikanlah kepada mereka orang yang infak, orang yang mendermakan hartanya di pagi ini, khalafan, dengan rizki yang lebih baik, dengan pemberian yang lebih baik, dengan harta, dengan barokah rizki yang melimpah ruah. Itu didoakan malaikat yang pertama. Jadi ketika setiap pagi seperti ini, itu 2 malaikat turun. Salah satu dia akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah kepada hamba-hambamu yang infak di pagi hari ini dengan rizki yang lebih baik, dengan tambahan rizki yang baik. Kemudian yang kedua ada berkata, wa qala al-akhar, berkatalah yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepada mereka orang-orang pelit, orang-orang yang menahan harganya, talafan, dengan kerusakan. Didoakan kerusakan hartanya. Rusak itu ada 2. Yang pertama rusak hisi, yang artinya rizkinya, hartanya betul-betul rusak, kemalingan, kebakaran, kecolongan, kemudian pokoknya rusak, hilang. Dan ada talaf, rusak itu ada maknawi, maknanya yang rusak. Apa itu? Yaitu hilang keberkahannya. Yarfa'u barakatuhu, tarfa'u barakatuhu, hilang keberkahannya, enggak berkah. Punya rezeki banyak tapi enggak tambah soleh kepada Allah, itu namanya enggak berkah. Semakin dikasih rezeki banyak mestinya semakin soleh, semakin taat, itu tanda rezeki barokah. Kalau semakin rezekinya banyak ia jauh dari Allah, itu tidak berkah rezekinya. Ya. Ya Pak ya? Tidak berkah. Rezeki yang barokah itu rezeki yang bisa dimanfaatkan untuk kebajikan. Pak Haji punya duit 2 triliun tapi nggak boleh makan apa-apa semuanya. Makanya cuma nasi putih sama timun. Enak nggak kira-kira? Ya. Mending saya yang punya duit cuma 100 ribu makan sate, ya, makan ayam, masih kuat dan sebagainya. Ini duit 2 triliun, semuanya nggak boleh makan timun sama nasi putih doang. Garam udah nggak boleh. Kenapa? Sakitnya kompilasi, jantung, ginjal, liver, darah tinggi, nah, semuanya di ayah sendiri. Begitu. Ya. Nah, tapi belum tentu juga. Ada mungkin orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, dia sabar, dapat penghapusan dosa. Begitu. Bayar zakatnya. Warka'u ma'ar rakin ay sallu salawatil khamsa ma'al musallin. Salatlah kalian bersama orang yang ruku, artinya ini perintah salat berjamaah. Salatnya harus bersama dengan orang-orang yang salat. Ini perintah berjamaah. Terkait dengan perintah sholat berjamaah, para ulama terbelah menjadi 4 pandangan, 4 pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan sholat jamaah itu fardu ain, wajib, yaitu pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak ada uzur, orang harus melaksanakan sholat dengan berjamaah. Kenapa? Sebab Nabi SAW pernah mengancam untuk membakar rumah seseorang yang dia tidak mau sholat jamaah. Mau dibakar rumahnya sama Nabi SAW. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang mau dibakar ini adalah rumahnya orang-orang munafik yang tidak mau sholat jamaah. Adapun orang mukmin yang dia diyakini melaksanakan sholat di rumah tidak kena ancaman ini, sebab pada faktanya Nabi bersabda, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajat. Sholat jamaah itu mengalahkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Artinya sholat sendirian juga boleh meskipun cuma dapat 1.
Boleh. Berarti itu tidak kena ancaman apa-apa kalau boleh, wong Nabi memperbolehkan. Makanya diarahkan hadis tersebut itu adalah untuk orang-orang munafik yang ia tidak mau melaksanakan sholat, baik di masjid maupun di rumah. Itu mau dibakar rumahnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dibakar dia di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan sholat jamaah itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melaksanakan, semuanya nggak dosa. Jamaahnya ya, tapi sholatnya wajib. Yang ketiga ada mengatakan sholat jamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ini adalah pendapat mayoritas al-mazhab Syafi'i dan pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab Nabi menjelaskan tadi sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajat, seperti itu. Oh, 3 ya, berarti 3. Tidak ada lagi yang keempat. Begitu Pak ya. Saya agak sedikit ngos-ngosan. Apa ya? Jadi kalau sudah Ahad pagi itu energi saya itu sudah tinggal sisa-sisanya Pak. Jadi di sini tinggal dapat sisa sebenarnya itu. Sebenarnya saya fit lagi itu nanti ya, malam Senin itu fit lagi. Kenapa? Karena biasanya kalau Ahad ini tidur terus itu kayak kuda nil gitu, hibernasi itu tidur. Seperti itu. Biasanya fit lagi itu malam Senin, kemudian fight lagi, tarung lagi. Malam Senin ngajar, Senin pagi habis zuhur ngajar lagi, Senin ba'da asar ngajar lagi, pulang sampai rumah jam 9 malam. Selasa habis asar ngajar lagi, kemudian pulang sampai rumah jam 8 malam. Nah, padat ya. Rabu jam 4 jam 5 ngajar lagi di kantor, ngajar lagi. Selesai kemudian maghriban di sana, pulang sampai rumah jam 8. Malam Jumat juga taklim habis maghrib ya sampai isya, lalu sampai rumah jam 9. Kemudian malam Ahad itu pasti rutin, malam Senin lagi. Seperti itu rutinitas saya, makanya jadi ngedrop banget. Ya. Sebenarnya sudah butuh asisten. Ya, sudah butuh ada yang nyopirin. Tapi gimana ya? Duitnya belum ada buat bayar nyopirin. Ya, silahkan ada muskilah, nggak apa-apa ya, walaupun saya staminanya tinggal sisa tapi kan masih semangat ya, masih suaranya masih lantang, masih konsentrasi ya. Iya, masih enak kajian. Itu silahkan kalau ada yang ditanyakan, tanya aja bebas, nggak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah salat berjamaah. Kalau kita tahiyat atau tasyahud awal kebablasan adanya salawat Nabi, terus Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan artinya kelewat. Nah itu kita perlu sujud sahwi apa cukup karena kita makmum itu mengganggu apa enggak? Kalau mau imam bersalam kita sujud sahwi apa enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Sunnahnya termasuk sunnah ab'ad, sunnah yang mendekati fardu. Di dalam mazhab Syafi'i, meninggalkan sunnah ab'ad itu dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi ketika kita lupa salat tahiyat awal, sudah berdiri tegak, jangan balik, batal, karena ziyadatul rukni namanya, menambah rukun. Kalau sudah tegak balik, tapi kalau belum tegak balik. Kalau masih baru mau bangkit, kok ingat belum tahiyat awal, turun, sebab dia belum masuk rukun. Kalau sempurna boleh. Nggak boleh. Nah, jika kita sudah sempurna, maka jika kita posisinya sendiri sih gampang, langsung sujud sahwi. Tapi kalau berjamaah, imamnya yang lupa tahiyat awal, ternyata dia juga lupa sujud sahwi. Apa yang kita lakukan? Ikut imam. Sepanjang imamnya tidak batal ya, ikut imam. Makmum itu bagusnya ikut imam. Imam tidak sujud sahwi, ya makmum jangan sujud sahwi, sebab makmum itu ikut kepada imam. Imam tidak kunut, makmum jangan kunut, karena harus ikut imam. Begitu juga sebaliknya, imam kunut, makmum ikut kunut. Seperti itu, karena dia harus ikut imam.
Secara sempurna ikut imam itu. Jika dia lupa tahiyat awal, enggak sujud sahwi, kita juga enggak batal. Makanya dalam sebuah pandangan fikih para ulama ada yang menjelaskan, kalau kita makmum masbuk dan kita lihat imamnya tahiyat akhir itu sudah tahiyat akhir, duduknya itu kan tawaruk ya. Duduk seperti ini nih. Ini kan tawaruk namanya. Maka meskipun kita masbuk, kita dianjurkan mengikuti imam untuk duduk sama seperti ini. Kita rata-rata kan iftirash, duduk seperti tahiyat awal begini, karena kita merasa belum tahiyat akhir. Tapi untuk mengikuti imam, ulama mengatakan ikut imam saja, duduknya ikut juga karena mengikuti imam dengan sempurna. Gitu. Ya, Allah alam bisawab. Jadi sekali ke-12 ikut imam aja. Ikut imam. Dalam sholat Id misalnya, imam kan kadang suka lupa takbirnya kurang atau tidak baca takbir yang 7 misalnya. Allahu Akbar, tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kan, imam lupa begitu. Makmum nggak usah kemudian sok-sokan takbir sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada makmum semacam itu, batal sholatnya. Karena dia tidak ikut imam. Takbir ke-7, 7 takbir dalam sholat Id itu hukumnya sunnah. Ikut imam wajib. Paham tadi ya? Insyaallah. Yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang kita itu masalah sholat sendiri ya. Begitu kita sudah 3 rakaat, kadang-kadang lupa harus sudah berapa rakaat. Itu tindakan kita gimana ya? Iya. Lupa gitu. Di dalam fikih itu ada namanya al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Atau ada kaidah fikih lagi yang berbunyi da' ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Salat kita 4 apa 3 ya? 4 kan meragukan. Yang 4 itu meragukan, yang yakin pasti 3. Karena posisinya kan yang 3 yakin, saya 3 apa 4. Yang diragukan kan 4-nya itu. Kalau 3-nya kan yakin. Makanya ambil yang 3. Tambah ya. satu lagi. Misalnya gini, sholat saya 4 apa 3 ya, berarti harus 3. Berarti kurang 1 lagi. Jangan kok 4 aja deh gitu, nggak bisa. Kecuali ada qarena, yakin di tengah. Oh 4 tadi sudah begini kok. Maka dia 4. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Ada muskilah ya? Tapi harus sujud sahwi kan? Ya, sujud. Bukan harus, sunnah sujud sahwi. Jangan harus, jangan mengharuskan. Cukup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu kan kita memerlukan khusyuk. Cuma kadang-kadang kita dalam sholat itu kena khusyuknya itu kadang-kadang pikiran itu kadang-kadang melayang-layang ke yang lain. Sedangkan kita tuh godaan setan itu benar-benar berat gitu kayaknya. Bagaimana cara untuk biar dalam sholat itu khusyuk? Jangan sampai kita itu kadang-kadang pada sholat, wah pikiran kayak yang lain lagi. Kadang-kadang balik lagi gitu. Bagaimana itu menginginkan itu Ustaz? Iya. Apa yang harus kita ini? Sholat hatinya lepas, hatinya lari-lari, ya memang kelas kita ya. Awam sekali itu. Jadi definisi khusyuk itu jangan selalu diartikan kita itu lupa segala-galanya, tidak. Khusyuk itu masih ingat, hanya dia bisa menghadirkan hatinya pada sholat. Ketika raganya sholat, hatinya sholat, itu khusyuk namanya. Jadi bukan artinya nggak dengar suara apa-apa, bukan nggak dengar anak bercanda, bukan nggak dengar apa-apa, itu nggak. Sebab kenyataannya Nabi SAW panutan kita, sholat masih mendengarkan sesuatu. Bahkan ada orang datang dengan berlari di belakang beliau juga tahu. Khusyuk itu kalau dalam pandangan fikih disebut iskanul jawarih. Kalau dalam pandangan tasawuf, khusyuk itu adalah hadirnya hati. Hati itu memaknai, meresapi makna sholat dan ia bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu khusyuk. Dan itu berat, memang perlu latihan.
pada hakikatnya orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, badannya tenang, tidak banyak gerak, itu dia sudah mulai khusyuk. Sudah mulai. Meskipun menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, orang yang khusyuk kelihatannya anteng tapi badannya kemana-mana, itu disebut khusyu'ul munafiqin, khusyuknya orang-orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kelihatannya khusyuk kan, padahal hatinya kemana-mana gitu kan, bikin utang, bikin apa. Itu disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi khusyu'ul munafiqin, khusyuknya orang-orang munafik. Yang seperti itu aja kadang susah khusyuknya, apalagi orang yang sholat sambil lihat jam. Gitu, apalagi seperti itu ya. Jadi oleh sebab itu harus berlatih. Yang kedua, coba untuk menghadirkan khusyuk itu pertama kali kita rajin membaca tentang makna sholat. Ya, ketika kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu kita tahu artinya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, ya Allah, sebagaimana Engkau membersihkan baju dari kotoran-kotoran dan najis. Itu kan kita resapi doanya. Ketika kita mengucapkan, kita akan hadir dan betul-betul merintih minta sama Allah. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, hati kita, karena kita paham maknanya, kita langsung akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, kita akan merinding karena seolah-olah depan kita ada kiamat. Ketika baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita akan merasa bahwa kita sedang mengeluh dan mengadu kepada Allah, berikrar hanya kepada Dia kita menyembah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita meminta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Itu otomatis dan tidak perlu kita harus ngartiin di dalam hati. Tidak. Orang yang sholat ngartiin bacaan sholat dalam hati itu nggak khusyuk. Tahu arti sholat itu mendekatkan kepada khusyuk, betul, tahu artinya. Supaya saat baca itu hati kita langsung refleks untuk mencerna itu kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung connect sama Allah. Makanya orang sholat itu, satu, tidak boleh sibuk dengan urusan makhraj bacaannya. Nggak boleh sholat kok masih mikirin ini makhrajnya bagaimana, nggak boleh, refleks semuanya sudah. Yang kedua, tidak boleh mikirin arti, karena arti sudah balung sumsum tadi, sudah meresap dalam darah. Ketika dia mengucapkan itu sudah langsung otomatis connect. Misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca surat apa misalnya? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu secara otomatis makhrajnya sudah refleks. Artinya itu sudah langsung ngonek begitu loh. Kita nggak sibuk, tapi kita langsung kayak bapak kalau berbicara pakai bahasa Indonesia, itu kan nggak mesti harus diartikan kan, tapi paham langsung. Nah seperti itulah dalam sholat itu mestinya seperti itu sudah. Ya. Jadi makanya orang bisa nangis dalam sholat, bisa merasa takut, bisa merasa sedih, itu karena dia maknanya sudah mengalir dalam hatinya. Nggak mengartikan, sibuk ngartiin. Apalagi yang levelnya masih sibuk ngurusin makhrajnya. Makanya di dalam sholat itu tidak boleh menghafal. Artinya surat baru kita hafal, kita baca di dalam sholat. Tidak boleh, kata Nabi. Kenapa? Itu mengurangi kekhusyuan. Nggak sibuk sama Allah, sibuk sama hafalannya. Seperti itu. Ya, itu. Yang hafal lah, kulhu juga nggak apa-apa, yang penting hafal. Ya Pak ya. Allah alam bisawab, kita teruskan majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.